banyak netizen yang justru menyerang gitu. Iya. Justru menyerang Matthew Hurst gitu, justru menyerang akun Instagramnya klub FC Twente, klubnya Matthew Hurst itu, bahwa wah gimana ini unfollow aja, terus ini Matthew Hurst tidak nasionalis. Nah itu gimana tanggapannya menurut? Itu saya udah tahu pikiran netizen seperti ya. Apa ya? Saya sudah dunia sepak bola supporter sepak bola kita itu yang sekarang ini agak membingungkan kan. Tipikal Sintayong ini kan sebelum-sebelumnya gitu memilih 11 pemain utama ini kan selalu berbeda-beda ya. Iya, gonta-ganti formasi. Formasi. Gitu. Jadi kan kita sebenarnya publik juga kita nggak tahu nih backbone-nya siapa sih. Iya. Sebenarnya pemain inti itu siapa gitu. Gak ada pakem khususnya gitu. Gak ada pakem gitu. Khususnya gitu. Nah ini Kep Hamka ini melihatnya seperti apa gitu. Jadi kekurangan kah apa emang jadi kelebihan Sintayong? Ini kan juga salah satu yang akhirnya Kutsin kena serangan kan. Serangan Iya. ya kan. Nah, kalau kita sebagai pelatih, apalagi saya juga habis ambil lisensi kan. Iya. Jadi memang mungkin Kutsin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Arena di Arena Talk. Episode ke sudah banyak sekali. Alhamdulillah. Saya sudah malas menghitungnya. Oke. Kali ini kita Spesial nih. spesial ya. Kita dengan suasana yang berbeda. Biasa apa tatap muka ini tatap layar. Iya, kita tetap layar gitu. Kita sekarang kedatangan siapa nih, Bim? Wah, ini kaptennya timnas dulu malah Nawi? ini. Wah, bukan. Bukan. Oh, ini Jai? caranya. Ini pokoknya kalau tahun 90-an trend center back itu, nah ini beliau nih. Woi. Trend center back masa depan lah, versatil kalau bahasa sekarang ya. Iya, Bisa iya. main di mana aja. Nah, ini pokoknya panutannya tahun 90-an, anak-anak 90-an pasti tahu lah. Gitu. Berarti Kenzi nggak bakal tahu nih. Nah, makanya harus kita kenalin dulu. Harus lebih kita dalam. kenalin dulu. Biar nggak FOMO. Oke. Baik, kita kenalkan dulu Hamka Hamzah. Oh, Wih, selamat siang. Gimana Cap Hamka? Siang. Cap. alhamdulillah sehat. Saya ralat ya, mungkin bukan 90-an, 2000-an lah ya. Oh, Kalau 90-an, Iya, iya. Parah kalau lu. 90-an terlalu tua ya kan. Itu Bang Rocky kalau 90-an kan. Oh. Iya. Gimana? Siap, sehat semua Bang. Iya. Cap atau Bang? Gimana Cap? Iya. Cap aja kali ya. Iya, Terserah. iya, Cap. Bebas. Karena dia lama kapten tuh udah paling banyak lah megang caps kapten tuh dengan nomor unik kan 23 ya Cap ya. 23 ya, Nah, 23. 23 tuh nomor keberuntungan YouTube-nya lah. aja Cap Hamka. Oh iya, namanya YouTuber juga Iya, nih. Oh, YouTuber juga. Oh iya. Padahal harusnya ada di studio nih kan. Harusnya ada di studio, cuman ini ada acara kebetulan ada acara di Solo yaitu gitu. Celebrities Fun. Ya akhirnya hanya bisa Zoom. Mungkin insya Allah next akan hadir di studio. Iya. Dia neretap ya. Iya, Ya. Arena Talk. Iya. Lagi sibuk gimana nih? Betul. Dipanggil sama Pak Jokowi kayaknya. Iya gini soalnya. udah enggak. Mau diajak ngopi nggak jadi. Oke, mungkin gini Bim. Sekarang kita kan mungkin menjelang timnas ya. Iya. Timnas laga panas, laga penting, laga krusial. Di saat kita belum pernah meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 ini. Kemarin kita terakhir lawan China kita kalah 2-1, ya tentu ini harus menjadi semangat, harus jadi motivasi juga, terlebih kita main di GBK gitu. Iya. Nah, sekarang kita mau langsung tanya-tanya aja nih sama pelaku pemain yang dulu pernah berkecimpung gitu di timnas gitu, era 2000-an ya? 2000-an? 2000-an. 2000-an. Piala Tiger dulu, Piala Tiger runner up dua kali Piala AFF ya. Iya. Betul. Nah itu 10 tahun lah kurang lebih ya. Iya. Ya 14 tahun lah. Oh, udah 14 tahun. 13 Mungkin bisa diceritain dulu lu pertama kali dipanggil timnas Mas Hamka, terus sampai kita ya beberapa kali masuk di runner up tuh di Piala AFF gitu. Gimana ceritanya Mas Hamka? Ya, jadi memang beda ya dengan dulu ya. Sekarang dengan zaman dulu itu beda cara pemanggilan. Jadi ketika di zaman saya itu memang bertahap. Dari 16 dulu, terus naik ke 19, terus naik lagi ke 23, baru ke senior. Jadi memang mungkin
sama saja dengan tahun-tahun sekarang ini, di mana usia dini sudah banyak turnamennya, khususnya timnas. Jadi ketika berjenjang itu persaingan tuh memang sangat ketat. Untuk naik dari 16 ke 19 tuh persaingannya juga sangat ketat. Nah, alhamdulillah ketika ada seleksi selalu terpilih sampai membela tim nasional seniornya. Jadi memang Iya. gemblengan itu yang membuat saya bisa awet di timnas selama hampir kurang lebih 13 tahun. Iya. Dan semua generasi pernah saya main bersama. Contoh Kakak Aples, terus Iya. dari Kakak Aples ke Bejo Sugiantoro, terus ke Warsidi, ke Karis Yulianto. Jadi bareng sama Bang Rocky. Jadi generasi paling muda mungkin saya itu Hari. Wah, siap. Sudah bergabung kepada legend-legend pemain Iya. sepak bola timnas. Cap Hamka ini berarti asli Makassar ya? Asli Makassar, Asli Makassar. Berarti dari dulu memang meniti karir awalnya di Akademi Makassar dulu apa? Ya, di Bango Putra di Makassar. Iya. SSB Baru Bango lanjut Putra. kan PSM ke Persebaya habis itu ya. Betul. Heeh. Profesionalnya PSM langsung ke Persebaya. Persebaya, Persik, dan 1000 pulau gitu. Semua 1000 pulau. pulau. 1000 Masjid bendera. Lombok ya 1000 pulau. 1000 masjid. Iya, tapi Itu. pas pertama kali dipanggil tuh pas waktu itu klubnya Persebaya waktu itu pertama kali. Apa PSM udah pas Makassar. Mulai dari oh PSM PSM pas Makassar. umur masih Umur oh, berapa? level umur ya waktu Umur itu ya? 16 itu bukan Oh, PSM ya, tapi dulu H Ornas kalau nggak salah. H oh oke. Ornas tuh usia 16. Akhirnya Iya usia juniornya ya. dipanggil seleksi usia 16. Habis itu baru masuk PSM Junior, barulah dipanggil usia 19, usia 21, 23. Posisi saat Gitu. itu emang udah back tengah apa emang udah Memang udah stopper, Oh. udah back modern kan. Jadi dulu masih pakai 3 ada libero, saya ada di stopper. Jadi pas formasi modern, saya nggak kebingungan lagi karena memakai center back kan. Oh, oke oke. Pas zaman itu ketika apa ya kan katanya Samkan tuh paling sering nyetak gol lah kalau di timnas tuh paling Wih. sering Mbak. Kalau bahasanya udah kalau udah sekarang tuh modern bisa ditempatin mana aja. Nah, posisinya waktu itu emang sebenarnya emang udah pengen ya dari dulu pengen stopper apa pengen emang gak ada jiwa strikernya sih? Apa Jadi gimana? kalau dari kalau jiwa menyerang itu dari SSB. Namanya kita Oh, masih oke. sangat kecil ya, usia belasan. Kita kan sukanya lari tuh. Iya, iya. Jadi kan suka lari, akhirnya saya ada di posisi sayap. Posisi sayap itu selama berapa tahun di SSB. Nah, pas ada Haornas itu baru pelatih bilang kamu posisinya di belakang karena postur kamu tinggi. Oh iya. Nah, cuman naluri menyerang itu kan udah paham. Selama kurang lebih 3 tahun lah, dari umur 12 ke 15 tuh itu sudah terbiasa main di posisi sayap. Iya, iya. Jadi masih tersimpan di di pikiran lah. Oh, Jadi kalau pas naik udah paham, oh gini caranya. iya, iya, iya. Tapi kalau naik nggak turun-turun gitu gimana? Lah, itu kalau naik nggak turun-turun ya dimarah-marahin pemain yang lain ya kan, kasihan yang lain itu. Jadi Kadang itu kan awal kalau mula. iya iya. Heeh. Kadang kan Itu kalau awal main mula. dulu tuh kita lihat gitu ya, apa banyak bilang kayak zamannya Alfred Rieder, sama Benny Dolo gitu. Kadang stamina tuh ketika udah babak kedua 60 menit Iya. 70 kadang kedodoran gitu. Nah, Betul, kalau betul. nah kalau melihat apa Mas Hamka ngeliat dulu emang penempaannya seperti apa sih gitu. Jadi Maksudnya sebenarnya bukan kedodoran ya. nah, Nah, ini yang harus kita ya luruskan ya gimana tuh? luruskan ya, bahwa setiap pelatih itu pasti nomor satu kan itu fisik. Hanya saja mental kita ketika ketemu lawan yang lebih unggul dari kita takut duluan. Akhirnya Oke. teman-teman penonton, supporter kan melihatnya kita keserang terus Iya. karena apa? Ya itu tadi mentalnya takut, akhirnya kita main long ball. Iya. Bola diumpan ke depan, belum apa-apa, direbut lagi, keserang lagi. Itu kan sangat menguras. Jadi bukan karena fisiknya yang tidak digembleng. Semua pemain nasional pelatihnya tidak mungkin tidak menggembleng. Hanya saja contoh ketika kita lawan Laos Kamboja, ini kan jejak digital kan ada secara ulangnya itu
itu kita nyerang terus pasti. Iya, iya, iya. Selama Ofensif ya. Nah, mereka yang nyerang kita, jadi Iya. kelihatannya kita ini tidak punya apa kehabisan stamina. Hmm. Bukan hanya di zaman saya, di zaman sekarang pun kayak zaman Evan Dimas sebelum juara SEA Games itu kan kelihatan ketika lawan Vietnam, Thailand kekurung, jadi dibilang fisiknya habis, padahal itu bukan. Itu adalah mental. Nah, kenapa lawan Laos banyak teman-teman supporter bilang itu lawan Laos bisa? Ya karena kita di atas Laos, jadi tidak takut sama Laos. Iya, iya, Nah, iya. ini mungkin yang pandangan yang harus dipahami. Iya. Karena masuk tim nasional itu sudah punya apa? Punya target sendiri, batas VO2 max-nya itu berapa. Nah, mungkin di zaman Coach Sintayong, saya rasa banyak yang bilang bahwa fisiknya kurang. Sebenarnya bukan kurang, hanya saja yaitu tadi mentalnya belum Terasa kali belum ini. terlalu siap. Nah, Iya. akhirnya Coach Sintayong membuat kedisiplinan, membuat apa, akhirnya ya sampai sekarang ini kelihatan kita menguasai pertandingan terus, walaupun lawan Cina, lawan Arab, jadi tidak takut sebelum bertanding. Itu sih. Iya, mental sebenarnya Iya. kan kalau misalnya kita seberapa kuat fisik kita, Iya. kalau misalnya kita nggak punya mental ya nggak bakal keluar juga Ya, gitu kan. mental bermain. Iya. Betul. Betul. Jadi kalau Mas Hamka ini kan termasuk salah satu yang abroad ya, meskipun di PKNS Selangor. Kan, ya. Waktu itu cuma Ya. setahun. Nah, itu ada faktor nggak sih Betul. sebenarnya? Faktor kita yang nggak cuma main liga lokal aja, karena kan Sintayong ini banyak memilih yang faktor di liga luar ya, kecuali di Rizky Ridho dan Betul. beberapa. Nah, itu ada faktor nggak sih sebenarnya ke situ gitu? Ada faktor harus Ya, main itu di mungkin karena melihat liga ya. Liga kita alhamdulillah udah di zaman Pak Ibul sebelumnya, terus Pak Erick Thohir sekarang sudah tertata rapi. Nah, jadi Coach Shin ini memilih pemain itu bukan karena pemain di Liga 1 itu jelek-jelek, tapi kualitas kompetisinya belum terlalu bagus. Nah, pelan-pelan diperbaiki dari Pak Ibul ke Pak Erick, dan akhirnya kualitas kompetisi kita ini sudah mulai pelan-pelan naik. Nah, kalau Coach Shin memanggil yang abroad itu ya karena Coach Shin melihat liga dia lebih tertata. Terus kompetisinya lebih bagus, persiapannya lebih profesional, terus terutama kedisiplinan, ya kan, menu latihannya pelatih-pelatih yang bermain di Eropa atau bahkan di Thailand tuh memang agak sedikit berbeda dengan kita. Jadi selalu ada slogan tuh ketika kompetisi kok liganya bagus, timnasnya pasti bagus. Iya. Tapi kalau Mas Hamka, Hamka ngeliatnya pas posisi saat itu, pas liga saat itu, ngeliatnya kenapa milih akhirnya di luar, dan perbedaan apa sih yang mendasar gitu yang ketika lagi ya main kalau liga? itu jujur, karena satu itu pengalaman luar biasa. Iya. Ya kan, main di luar tuh walaupun hanya di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, tapi kita dihargai bisa bermain di luar, dan kedua ya nominal kontraknya kan memang beda jauh. Ya harus jujur-jujuran tuh kan. Lebih dihargai benar ya. Realistis dan lebih dihargai. Bukan lebih dihargai. Jadi value-nya liga di sana itu sama kita masih belum sama lah. Itu. Iya. Jadi itu salah satu. Nah, yang Jadi utama kan lingkungan pengalaman juga ngaruh itu. nggak sih lingkungannya gitu? Maksudnya kalau kadang-kadang kan ya. Ya kalau masih di Malaysia sih mungkin nggak jauh beda ya. Kalau di Malaysia sih masih mungkin hampir sama lah, sama-sama Melayu. Mungkin kalau di Thailand, Vietnam kan saya belum tahu tuh lingkungannya seperti apa. Karena bahasanya kan sudah beda jauh kan. Itu. Jadi pengalaman yang berharga nomor satu itu, kita bisa bermain di luar, dapat pengalaman, kita bisa tahu kompetisi negara ini seperti apa, klubnya seperti apa, pemainnya seperti apa. Jadi itu satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Pengalaman paling berkesan apa, Cap? Apa gitu yang di liga gitu? Di liga. Ya nggak bisa. Iya, semua berkesan, semua. Pasti kan kalau kita bermain di liga pasti ingin juara. Itu yang paling berkesan lah. Juara liga, dan puncaknya ya paling berkesan ya dipanggil membela tim nasional. Itu udah harga mati. Iya. Puncaknya pemain atlet itu kan di tim nasional.
Iya benar. Tapi Kep Hamka nih ngomong-ngomong masalah liga ya. Tadi Kep Hamka juga sempat nyebut gitu ya bahwa Sintayong ini pertimbangan memanggil nama-nama yang abroad gitu dengan pertimbangan mungkin dari segi liga, gitu, dari segi kompetitifnya, lebih kompetitif. ya lebih kompetitif gitu. Betul. Apakah mungkin sekarang ini liga kita memang masih belum gitu mengarah ke sana atau gimana gitu. Terus apa yang harus dibenahi oleh federasi gitu untuk bisa PT LIB untuk bisa menyamai level dengan liga-liga di luar gitu. Ya, yang saya bilang tadi bahwa di era Pak Ibul sama Pak Erik ditambah lagi dengan Pak Erik ini sudah mulai menunjukkan titik kecerahan. Di mana kan kita bisa lihat statement dari Pak Erik sempat kita ingin liga kita nomor 1 di Asia Tenggara atau nomor berapa? Nomor 5 di Asia. Kan kita masih di bawah. Jadi itu target dan kita sudah bisa lihat dengan adanya VAR itu kan salah satu kemajuan untuk kompetisi kita. Dan kita juga sudah jarang lagi melihat ada supporter yang sesama supporter ribut, ya kan? Hanya saja memang belum terlalu sempurna, pelan-pelan kata Pak Erik bahwa tidak langsung bisa membalikan telapak tangan. Nah, bagaimana juga mewujudkan niat dari federasi, ya kita sebagai pecinta sepak bola juga mendukung dalam artian mensupport selalu apa yang digaungkan oleh federasi dan juga klub-klub di Liga Indonesia ini sedikitnya perlahan mulai ke arah profesional. Kita sudah lihat ada beberapa klub yang sudah memiliki lapangan latihan, training ground sendiri, terus kontrak pemain juga harganya, value-nya juga sudah mulai naik, ya kan? Jadi harus untuk memajukan liga ini ya harus sama-sama. Tidak bisa hanya federasi, tidak bisa hanya klub, tidak bisa hanya supporter. Semua jadi satu. Saya rasa kita bisa jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Amin. Bisa semuanya nih. Bisa. Betul, apalagi sudah. Kita kan memang kadang di liga kita lihat pengadil masih ada sedikit error, ya kan? Ya kita mungkin pahami karena ya emang inilah wasit yang ada di kita, akhirnya ada bantuan VAR itu. Nah, ketika ada bantuan VAR, kita bisa lihat rasio kesalahan itu sedikit sekali. Iya kan? Jadi penonton pun senang, tidak ada yang protes berlebihan di stadion, apa kan? Jadi saya rasa kontroversinya berkurang ya, berkurang. Sabar sedikit lah, pasti lihat. Jadi sekarang berkembang ya, kita betul. Gitu. Kan butuh proses. Ya, tapi jangan berkembang terus negara kita kan harus ketahuan ya. Kalau pemain usil dikit ketahuan ya, nggak kayak dulu gitu. Ketahuan. Ada satu beberapa kejadian saya lihat di mana cuplikan ulang kadang di akun-akun medsos kan. Iya. Sudah jelas dia slidingnya itu yang memang patut kartu merah masih protes ke wasit, padahal wasit sudah lihat VAR kan, betul. Padahal udah jelas ya. Jadi ini udah jelas ini yang harus pemain. Jadi semua berkesinambungan, pemain juga sudah mulai paham apa itu law of the game ya kan. Jadi keputusan apa yang sudah dibuat oleh wasit ya mungkin kalau waktu belum ada VAR masih bisa kita masih kita bisa berdebat lah. Ya kan ini karena siaran ulang kadang di TV itu nggak berkali-kali, jadi kadang habis sliding nggak diulang. Nah ada VAR ini nggak bisa apa-apa kan. Jadi pemain juga mungkin ada niat jelek juga mungkin ketahan ya. Iya. Oh udah nggak berani, udah nggak. VAR ini sekarang lebih rapi gitu ya, lebih. Betul. Karena saya tahu tuh Mas Hamka tuh suka kadang ya usil gitu kalau pemain. Kadang-kadang dulu pernah inget gak dulu zamannya Ma Gonzales dulu lagi lawan Mas Hamka di Persija. Dan waktu itu ribut-ribut Chris Go masih di Persik gitu kan, suka ribut-ribut tuh. Betul. Nah itu juga. Itu hanya misah. Saya itu orangnya selalu memisah. Hanya saja ketika dipisah. Hanya saja ketika dipisah. Mungkin ada yang nggak mau dipisah kan, merasa jagoan mungkin kan. Akhirnya ya tersulut juga emosi kita. Jadi saya sebagai pemain itu selalu memisah. Pemainnya ada yang berantem, saya pisah. Nah, ketika tidak mau dipisah ya sudah. Akhirnya saya marah kan. Kamu mau dibaikin kok nggak mau kan itu. Bukan hanya Persija ya, tapi hampir semua yang saya bertanding selalu saya
memisahkan itu. Hanya saja mungkin kamera ngelihatnya pas saya lagi marah-marah kali ya. Dulu soalnya sering Mas Hamka tuh kalau saya lihat paling sering kadang suka lebih apa frontal gitu ya kalau ngelihat kayak dulu di Ya, IMF Malaysia gitu kan. betul. Bener Betul. apa di lorong suka teriak-teriak gitu kayak mengompor-ngompor Betul, itu betul. suka emang apa mempsikologis pemain apa gitu emang gitu caranya Merusak Mas mental. Hamka gitu buat Iya, mental. jadi kalau saya punya ya, contoh kita lawan apa musuh bebuyutan Malaysia Iya, kan ketika iya. 2004 itu kejadian Hmm. 2004 ketika supporter Malaysia menyanyikan lagu apa menyanyikan pemain Indonesia itu ya dengan kata-kata ya Iya. kebun binatang lah ya kan. Iya. Iya, iya. Nah, saya mengangkat walaupun saya paling muda saya mengangkat semangat senior-senior saya. Wah. Nah, akhirnya saya teriak-teriak, "Wah, enggak ada apa-apa, jangan takut," ya kan. Iya, iya. Pokoknya dia macam-macam ya kita hajar balik kan. Wes. Nah, akhirnya ada bendera, ada fotonya masih ada tuh bendera Iya. merah putih, terus saya Hmm. pakai topi yang apa? Yang jerami itu Oh baru saya iya, depan supporter Malaysia itu keliling nih Indonesia oh iya kalian iya. kalah kan Iya. Di belakangnya yang di 4-1 Bukit kalau Jalil nggak kan salah. itu Iya, ya. gitu. Nah, saya Iya. bilang, ya ayo kalian turun. Kalau kalian turun ya supporter kita juga di situ turun pasti ya ribut aja di luar. Ngempor. Tapi akhirnya terbukti menang gitu di situ, Mas. Iya, Ah, nah. Iya. menang di situ, Iya, menang di 4-1 situ, misalnya. menang di situ. Betul, betul. Jadi Mm-mm. itu salah satu. Hanya saja memang kita belum pernah juara ya. Itu yang Iya, salah Iya. satu penyesalan lah. Pembela timnas belum belum kesampaian juara. iya. Semoga Desember Semoga. ini, Desember ini. Semoga, Desember. Ya, semoga, Desember ini. semoga. Tapi yang dipanggil ini banyak kan usia muda ya sama Iya, coach Shin udah ya. dua. Iya. Ya memberikan kesempatan yang apa? Yang muda-muda untuk menambah pengalaman mungkin ya. Oke. Itu bagus juga sih. Ya. Tapi kalau ini Cap, kalau ngomongin masalah liga nih, ya, sekarang kita balik lagi ngomongin masalah liga. Ini kan gimana tanggapannya Cap Hamka ini tentang regulasi 8 pemain asing. Nah, ini kan sempat menjadi perdebatan gitu ya. Ya, Apakah polemik. mungkin apa mungkin Cap Hamka melihat ini sebuah apa ya, regulasi yang bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia atau bagaimana gitu? Apa mengesampingkan Ya, pemain kalau- lokal iya. jadinya. Ya, kalau saya sih yang awalnya melihat itu saya tidak pernah berpikir bahwa ini apa berlebihan atau bahkan ini eh, apa menggeser pemain lokal, tidak ada kepikiran sama sekali. Kalau saya berpikir, ya apa aturan dari federasi ya sudah jalankan, tapi jangan lagi pas perjalanan berubah-berubah. Itu yang saya tidak suka. Oh, Tapi nggak kalau konsisten ya. mau itu betul mau itu asing semua dikasih main kayak Liga Eropa silakan. Yang penting kalian datang di sini memberikan ilmu kepada pemain lokal. Tapi kalau kalian datang di sini hanya kalau duit sih emang semua Iya. cari duit Oh, kasihan duit. kerja. Nah, cuman kalau di sini kalian nyari di luar duit kayak popularitas, kayak hanya hanya Mengambil mementingkan ini aja diri apa tadi? sendiri, Heeh. mementingkan diri sendiri ya jangan. Karena kalian datang di sini sebagai pemain asing, kalian mungkin lebih di atas dari pemain lokal, berikan ilmu itu. Jadi Ya. pas ketika kalian pulang, mereka bisa Ya. mengambil hal positifnya. Contoh pemain-pemain asing zaman waktu kita masih muda kan ada Luciano, ada Roger Milla, ada Mabuang Kesak, terus Fata Matanu, pemain-pemain asing top yang datang di Indonesia dan banyak diidolakan oleh adik-adik lokal, adik-adik kita ini. Akhirnya apa? Itu salah satu ilmu yang diturunkan sama pemain asing. Nah, pas ketika sudah 8 asing, saya bilang ke teman-teman pemain lokal, tidak semua makan main. Kalian ketika asing itu ada 8 pemain, terus kalian bisa tembus masuk jadi pemain inti, pasti pelatih timnas akan fokus melihat pemain lokal yang bermain inti di klubnya. Dan sekarang kita bisa lihat banyak klub-klub yang menyesal beli pemain asing, beli kucing dalam karung kan, hanya main mungkin 4 asing, 4-nya nggak main. Ya jadi untuk pemain lokal jangan ada pikiran bahwa kedatangan mereka itu menutup pintu rezeki kita. Oh enggak. Ketika mereka datang, kalian ambil ilmunya, kalian bersaing. Nah, ketika kalian sudah dapat posisi inti di klub,
kan sedikit tuh pemain lokal yang bermain inti. Kalau umpamanya 6 pemain asing main, sisa 5. Nah, cara untuk masuk tim nasional itu menurut saya terbuka lebar. Karena ketika Coach Sintayong dan stafnya memantau liga, kalian ketika inti di situ ya akan mudah untuk memilih. Beda dengan ketika hanya asing 4 ya kan. Iya. Yang main lokalnya ini bingung Coach kan mau milih mana. Tapi kalau lokalnya 5 ya kan. 5 otomatis kan kiper, bek kanan, bek kiri, gelandang bertahan mungkin atau stopper 1 atau sayap. Nah itu kan sangat gampang. Nah, jadi jangan merasa kedatangan pemain asing terus menggeser kita, jangan. Nah, saya juga titip ke para asing itu, kalian datang jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kalian berikan ilmu kepada pemain lokal. Contoh kayak Jay Inces, ya kan, Jay Inces, terus Verdong, ya kan, terus siapa lagi? PES, dia datang, pemain lokal kita sharing, itu yang kita cari kan. Itu. Ya, jadi artinya Kep Hamka memandang ya pemain asing harus memberikan transfer ke knowledge gitu ke pemain gitu. Betul. Juga harusnya ini menjadi momentum agar mereka juga jadi lebih kompetitif dan lebih semangat gitu. Betul. Jangan malah jadi mengecil hati gitu kan. Betul. Ya, karena kan kemarin juga kan banyak gitu sempat pemain-pemain yang memang benar-benar menyuarakan gitu. Iya. Mungkin takut. Entah apa ya alasannya. Cuman saya nggak ikut kan. Nggak ikut. Kalau saya ikut pasti masalah besar. Cuma saya nggak ikut nggak jadi masalah. Gitu. Kebayang aja kalau Kep Hamka masih main gitu. Iya, terus sliding ke belakang. Kartu. Pemain tangan juga main tangan. Iya, main tangan. Tapi ini ada pertanyaan nih. Apa namanya? Dulu pas di liga kan Kep Hamka ini udah 14 klub ya? 14 Iya, klub. paling banyak lah. Banyak lah gitu. 14. Belakang Buana lah di Indonesia gitu, termasuk di PKNS di Selangor. Kep Hamka ini pernah nggak sih ada satu tim yang benar-benar Kep itu mau main di tim itu, tapi belum pernah kesampaian gitu? Persib Bandung. Wow, Persib Bandung nih. Persib Bandung. Kurang Bandung nih. Persib Bandung. Oh, Persib Bandung. Kenapa pengen main? Kan pernah main di Persija gitu. Iya. Kenapa pengen Tuh. bermain ke klub rival gitu? Kenapa? Oke, Bukan rival, saya melihatnya tantangan buat saya kan. Itu kan salah satu klub terbesar juga kan. Ya, apalagi saya sudah pernah di Persija, Persebaya, Arema, PSM, itu Persipura. Itu tim besar. Nah, hanya tim Persib Bandung yang belum dan belum pernah. Sebenarnya ada jalannya tapi belum berjodoh. Iya. Mungkin main lagi ntar kayak di Rans kemarin. Kayak main lagi kayak di Rans kemarin. Sekarang nggak jadi pelatih sekarang. Jadi pelatih. Itu sampai turun tangan tapi gimana kayak itu? Jadi pelatih. Ngomel-ngomelnya sampai ke final juga kemarin. Apa? Iya. Main katanya jangan main kayak Tarkam gitu. Iya, main kayak Tarkam. Ya bener tapi. Iya, kalau Tarkam kan hanya dapat duit cash pulang, kalah menang terserah ya kan. Benar. Ini kan liga kita digaji per bulan ya kan di kontrak kan jadi profesional. Dan itu adalah motivasi agar bangkit ke babak kedua dan terbukti ketika babak pertama kita dihajar 2-0 sama Arema, kartu merah 1. Kita kartu merah 1, saya bangkitkan semangat itu dengan karakter saya sendiri dan bisa kekejar. Cuma di kartu merah lagi, jadi 2 yang kartu merah. 3-2 mungkinnya skor itu. Iya. Tapi balik lagi ke Timnas nih, Cap. Sekarang tuh lagi rame soal backnya FC20 Mads Hilgers, yang dia ditahan sama klubnya, dan dia posisinya emang karena lagi pemulihan. Nah, ini masih. Ini jadi polemik juga. Nah, itu sebenarnya kalau karena Kep Hamka ini sekarang udah di manajemen klub lah, udah tahu. Tapi bagaimana sih sebenarnya melihat pemain itu yang sebenarnya ini laga FIFA Matchday dan harusnya juga pihak klub boleh lah gitu membolehkan, tapi posisi pemain ya lagi-lagi kebalik ke posisi pemain gitu. Nah, ini sebenarnya kontroversi, apakah sebenarnya emang posisinya emang harus di klub apa emang di pemain keputusannya gitu? Apa balik lagi ke timnas?
Ya pasti ada komunikasi ya. Tidak mungkin tidak ada komunikasi antara timnas, Coach Sintayong dan pelatih dari FC20 dan juga pemain itu sendiri. Karena ketika cedera, apalagi hamstring kalau belum 100% penuh, itu akan sangat rawan bagi pemain. Contoh, bahkan rawan juga bagi timnas kita sendiri. Kalau belum 100%. Karena hamstring ini apa ya, susah-susah gampang ini. Kadang kita merasa sudah hilang penuh, tiba-tiba H-1 masih tidak berasa hamstringnya pas pertandingan yang kita takutkan. Karena hamstring ini adalah gerakan kejutan selalu yang dibuat. Apalagi Mels ini kan stopper. Ketika ada adu sprint sedikit kejutan, nah takutnya itu muncul di situ. Kambuh ya nanti. Muncul di situ ya yang rawannya kan ketika 1 lawan 1 langsung ke kiper kan sangat berbahaya ketika kambuh hamstring itu. Nah, yang kedua tidak mau ambil resiko. Nah, kalau itu kambuh akan semakin parah. Karena kalau hamstring itu ada gridnya, semua cedera ada gridnya. Mungkin ini hanya berasa ketarik, ya kan? Nah, ini butuh pemulihan 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau belum sampai 100% itu sembuh, yang ada sobek. Itu yang rawan. Nah, teman-teman supporter ini, netizen harus paham soal cedera-cedera seperti itu. Umpamanya Mercier dia merasa sudah bisa nih kan. Jadi hamstring itu setelah sekian sembuh itu ada kemeng, apa bahasa Indonesianya, kemeng tuh masih kemeng-kemeng di area paha belakang. Jadi belum total harus adaptasi. Kan saya berapa kali hamstring jadi saya tahu. Nah, ketika dipaksakan itu sobek akan memakan operasi. Nah, ini memakan waktu panjang. Jadi tidak mau ambil resiko. Jadi bukan karena klubnya tidak mengizinkan atau apa. Mereka sudah koordinasi sudah koordinasi dan juga sudah mengecek ya apa bahasanya itu, mengecek kondisi dari pemain itu. Jangankan itu, banyak Piala Dunia, ketika Piala Dunia sudah mulai, ada beberapa pemain bintang kadang hanya cederanya berapa nggak dibawa karena nggak mau ambil risiko kan. Jadi pemain yang siap yang ini. Tapi kan, nah yang bisa akan terjadi ini kan ada batas waktu sampai Arab Saudi. Kemungkinan Mels masih bisa untuk Arab Saudi. Itu sih. Semoga ya. Mungkin loh ya, mungkin diistirahatkan dulu lawan Jepang, lawan Arab Saudi. Siapa tahu dia sembuh, dia ditelepon lagi coach, bagaimana kondisinya, dia sudah tes uji coba di sana dengan timnya, ya kan? Sudah siap baru dia datang. Ya karena masih ada 5 match lagi kan yang harus dilakukan timnas, termasuk ke Piala Dunia gitu kan. Betul. Bayangkan baru dinaturalisasi, kalau dipaksa terus robek operasi kan. Kasihan Melsnya kan. Malah kerugian jadi sugi semuanya ya. Betul, rugi timnas kita juga, kehilangan pemain bagus kan. Tapi kayak Hamka, ini yang mau kami soroti nih sebenarnya nih. Banyak netizen yang justru menyerang gitu. Justru menyerang Meshilhers gitu, justru menyerang akun Instagramnya klub FC20, klubnya Meshilhers itu, bahwa wah gimana ini unfollow aja, terus ini Meshilhers tidak nasionalis. Nah itu gimana tanggapannya menurut itu saya tidak tahu pikiran netizen seperti ya. Apa ya, saya sudah dunia sepak bola supporter sepak bola kita itu yang sekarang ini agak membingungkan kan. Membingungkan sama sekali ketika pemain itu dipanggil terus tidak mau datang, langsung serang akunnya itu kan, kita belum tahu apa yang terjadi di sebenarnya kan. Nah itu tabayun ya bahasa itunya ya. Betul. Jadi tidak perlu, kalau saya tidak perlu kita dengarkan kan, karena yang supporter sejati itu yang mendukung di saat kita menang, di saat kita kalah, di saat kita sehat, di saat kita cedera. Itu yang harus kita dengar, teman-teman netizen. Melihatnya harus helikopter view gitu, jangan jadi satu saja. Gitu. Betul.
Kayak udah kontribusi buat negara aja ya. Iya bener. Gitu. Kontribusi apa? Iya. Cuma nonton. Nah, cuman kan nggak, Minimal support gitu Iya, ya. Apapun. ya support kalau aja menang. support. Iya benar-benar. Iya, iya, Udah Support. support tuh udah yang terbaik lah. Jangan ngehujat. Betul, betul. Jangan kita menghujat, umpamanya kayak siapa, Yance Yakob Iya, cedera Yance dipikir Yakob. nggak nasionalis. Lah sekarang apa? Emang Lagi sekarang kita dipanggil lagi. kita bisa, Heeh. iya bisa kita tahu kapan kita cedera, Mm-mm. kapan kita ini kan nggak Iya tahu. benar. Iya. Itu sih Jadi balik lagi gimana? unik Captain unik Angga? supporter kita Iya, sekarang. bukan unik lagi ini mah apa kadang keblinger gitu jadinya. Gak habis pikir Ya, juga juga. Iya. cuma ya mau diapa, itulah namanya supporter. Iya. Itu namanya fans kan, fans ya. Iya, fans. Begitulah. Biarkan jadi bumbu-bumbu aja gitu ya. Kita Iya. nonton timnas gak selalu Betul, nontonnya pemain-pemainnya, tapi kita Betul. Yang penting jangan sampai mengarah yang namanya apa, penyerangan, bulian yang Iya. ya betul. masuk Di pribadi Inggris apa itu itu. Di Inggris tuh baru tuh kayak Hamka baru tadi saya naikin beritanya itu 9 pemain menolak panggilan timnas Inggris. Kenapa tuh? Jadi mereka sama pemulihan cedera alasannya kayak Mas Silkers. 9 Iya. pemain itu sampai Harry Kane juga gila-gilain Pak. Iya. Tapi mereka di sana yang tim Iya, paling biasa aja Iya gitu. biasa aja gitu ya. Udah biasa gitu. Betul. Karena ya, kalau Enggak. dipaksain juga kan ya. gimana? Iya gitu Udah pemain-pemain. biasa. Heeh. Ya, balik lagi jadi sekarang Kalau nih, membuli wah ndak nasionalis atau ndak apa, ndak bener-bener. inilah. Ya. Betul. Mm. Jadi kita ngomongin kualifikasi lagi Piala Dunia nih. Gimana nih buat apa melawan tim Jepang yang emang syarat dengan ya Raja Asia dengan peringkat yang jauh dengan yang posisi sekarang. Melihatnya Mas Hamka mungkin dari sisi pemain dan pelatih ya mungkin apa strategi yang emang harusnya disaranin Sintayong seperti apa? Apakah emang bakal parkir bus lagi dan mengandalkan counter attack di winger? Apakah Parkir tank. parkir Parkir bus lagi. jadi apa ada strategi apa yang mungkin yang sebenarnya baiknya apalagi karena kita defender ini kan cukup berlimpah lah bintang lah bertabur bintang juga di sisi tapi di sisi penyerang rada sedikit kurang gitu. Nah melihatnya seperti apa nih buat match ke depan nih buat Jepang dan Arab khususnya. Ya, kita khususnya lawan Jepang ini ya, kita tidak satu poin pun itu sudah sangat bagus ya buat kita. Itu harus dapat poin pun harus kerja keras. Dan harus diingat Jepang datang dengan kekuatan penuh ya kan, di mana semua yang pemain-pemain di Eropa yang terbaiknya juga membela. Tapi jangan salah juga, Indonesia ini banyak pemain juga bermain di Eropa, mental yang cukup bagus, tidak takut kalah sebelum bertanding ya kan, karena mereka punya nama juga kan. Nah, keuntungan dari timnas kita adalah kita bermain di hadapan supporter fanatik kita. Nah, itu bagaimana para supporter ini memberikan tekanan ya kan, nyanyian yang membuat down ini timnas Jepang. Ya, saya rasa kalau untuk itu di luar strategi ya. Seperti non teknis, apalagi saya juga akan insya Allah nonton langsung, akan teriak habis-habisan kan, teror di bench, ya kan, teror benchnya sama benchnya Jepang kan, Moriyasu ntar teriakin, Moriyasu, gitu. Moriyasu. itu di luar teknik, di luar teknis itu sangat membantu. Iya. Itu sangat membantu sebuah tim. Nah, kalau untuk teknisnya sendiri, saya rasa Coach Shin ya tidak mungkin untuk bermain terbuka. Karena Jepang ini juga salah satu negara yang semua bentuk cuaca dia bisa main. Mau panas, mau dingin, mau apa, pas dia bisa. Jadi 4 musim di sana ya. Nah, 4 musim, 5 musim lah Madurian ya kan. Durian Musangking. Jadi saya rasa akan compact defend dulu. Karena pemanggilan Yance Yakob ini kan salah satu pemain sayap tercepat juga yang dimiliki Indonesia bermain di Liga. Jadi saya rasa akan mengandalkan counter attack. Tapi timnas kita juga bisa bermain possession, tidak lagi dari bawah long ke atas. Hanya saja kita tahulah Jepang bola kemana dia kejar, ya kan? Tenaga juga dia punya. Jadi kalau menurut saya sih bersabar dulu, melihat celah
baru kita bisa serang balik. Nah, yang jadi poin penting di grup ini semua bisa dicetakin gol kok. Jepang juga kemasukan sama Australia. Kita juga selalu mencetak gol setiap bermain ya kan. Jadi saya rasa bisalah 1 poin. Bisalah 1 poin. 1 3 poin ya, alhamdulillah. 1 poin. Karena kalau untuk 3 poin ya kita realistis kan. Itu malah menjadikan beban kan. Jadi 1 poin itu sudah sangat cukup. 1 poin masih bisa membuat posisi kita untuk terus melaju sampai round berikutnya. Oke. Orang Cap Hamka aja bilang realistis aja 1 poin. Jadi kita harus menurunkan ekspektasi. Bisa kita Iya, jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi, terus timnas kita tidak berhasil dapat poin, diserang lagi. Iya, Kan itu yang membuat benar. membuat selalu timnas kita diserang, baik itu coach Sintayongnya, baik itu pemainnya, karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Dan kita ini sebenarnya lawan Cina ekspektasi kita 3 poin, ya kan? Tapi kita tidak tahu pemain kita itu apakah ada yang cedera, yang kurang fit, atau demam, atau flu. Terus supporter sana seperti apa nyanyiannya, kan kita tidak tahu. Yang tahu tim dari timnas Indonesia itu sendiri, ofisial dan staf kepelatihan dan pemainnya. Jadi kalau saya setiap main timnas itu, saya melihat, saya selalu berharap itu 1 poin cukup. Kalau 3 itu ya alhamdulillah rezekinya berarti kan. Iya. Apalagi kalau misalkan kita apa? juga udah cetak rekor Karena kan. teman-teman juga harus bisa pahami, karena setiap kita bermain mau lawan itu tim tingkatannya di atas kita pasti punya peluang. Di setiap kita bermain sepak bola pasti punya peluang. Entah itu 1, entah itu 2, peluang emas loh ya. Peluang emas. Itu maksimalkan. Ketika itu dimaksimalkan menjadi gol, kita tinggal bertahan udah 3 poin. Nah, ini pelajaran lagi buat teman-teman netizen kan. Jadi setiap kita bertanding mau away, mau home, mau lawan siapa pasti ada peluang. Maksimalkan. Benar. Intinya Nggak memanfaatkan. ada itu setiap tim pemain sepak bola itu nggak punya peluang. Pasti ada punya peluang. Tapi dimaksimalkan atau enggaknya itu ya tergantung di depan penyerangan kan. Iya. Yang baru tuh kan saya kasih lagi kan. Oke, Bapak. Ini kan tipikal Sintayong ini kan sebelum-sebelumnya itu memilih 11 pemain utama ini kan selalu berbeda-beda nih. Iya, buat ganti formasi. Gitu. Jadi kan kita sebenarnya publik juga kita nggak tahu nih backbone-nya siapa sih sebenarnya, pemain inti itu siapa gitu. Nggak ada pakem khususnya gitu. Nggak ada pakem gitu. Khususnya gitu. Nah, ini Cap Hamka ini melihatnya seperti apa gitu? Jadi kekurangan kah apa emang jadi kelebihan Sintayong? Kekurangan apa kelebihan Sintayong? Kalau saya ini kan juga salah satu yang akhirnya Coach Sin kena serangan netizen, ya kan. Nah, kalau kita sebagai pelatih, apalagi saya juga habis ambil lisensi kan. Jadi memang mungkin Coach Sin melihat setiap lawan yang dihadapi timnas itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, begitupun ketika memasang pemain. Ini contoh lawan Bahrain. Ini striker siapa cocok, stopper siapa cocok untuk menjaga. Kan itu pasti dianalisa oleh staf kepelatihan Coach Sin. Jadi memang pakemnya tidak ada, tapi selalu akan bermain ada beberapa pemain yang kerangka tidak dirubah sama Coach Sin. Itu abang bisa perhatikan kerangka tim pasti nggak dirubah. Pasti ada terus di lapangan. Nah, hanya saja setiap lawan ini mungkin kita sebagai penonton hanya mengetahui di lapangan, tapi tidak, kan banyak kendala. 1, melihat lawan seperti apa yang main, pemain kita yang dipasang siapa. Terus belum lagi kita lihat pemain kita ada yang demam, ada yang flu. Tapi kan itu nggak mungkin di expose oleh Coach Sin di presscon kan. Nah, kita tidak tahu ya. Siapa tahu ada yang diare H-1 tiba-tiba nggak main, padahal dia andalan. Ini kenapa nggak main? Orang akhirnya nyerang kan. Padahal kita nggak tahu bahwa itu pemain ada kendala kondisi. Kan sebelum bertanding itu Coach Sin dan stafnya H-1
itu pasti mengumpulkan semua, dokter lah, analisa lah, gimana kondisi Hamka, contoh gimana kondisi Hamka, COVID, gimana kondisi Rocky Putirai, oh masih engkelnya masih berasa, kan itu kita nggak tahu, yang tahu kan ke staf kepelatihan. Iya, Iya, iya. iya. Nah jadi percayakanlah siapapun yang dipasang oleh Coach Shin, ya kita sebagai supporter penonton sekarang mendoakan dan mendukung. Jangan lagi belum apa-apa kita bully lah, apalagi menyerang akun-akun pribadi Iya, dari iya. pelatih, bahkan pemain itu akan menurunkan mental mereka, down kasihan. Benar-benar. Karena ketika kalah membela timnas terus diserang lagi, double kita downnya itu, Iya. mentalnya double. Itu sih. Benar-benar. Nah Udah, contoh bau kuadrat. kenapa ketika kemarin lawan Cina banyak pemain yang jarang inti dimainkan oleh Coach Shin, akhirnya hasil tidak memuaskan. Iya. Diseranglah di situ kan. Iya. Iya, iya. Nah, kenapa tidak dipuji? Kenapa tidak dikritik ketika timnas menang dan banyak pemain tidak di posisinya? Iya, iya, iya. Kan itu. Jadi harusnya berlaku adil ya, Ketika- jangan standar ganda gitu. Nah, ketika kalah, alasannya ini kenapa pasang ini di posisi ini. Nah, waktu ketika dia berhasil menaruh Arhan di sayap atau Elkan Bagot di striker atau siapa di siapa, hasilnya bagus, kenapa kalian tidak mengkritik dia? Iya. Iya dong. Iya, betul. Logikanya itu. Nah, itu kan hampir sama dengan ketika lawan Cina, Iya. itu kan dia rubah. Iya. Tapi hasilnya jelek, kenapa kita kritik? Nah, ketika dia berhasil ini, kenapa nggak di situ dibilang, wah, Coach Shin sembarang pasang pemain. Nah, di situ dia bagus, berhasil, kita kok puji. Iya. Tapi ketika tidak berhasil, kita kritik. Kan itu salah. Iya. Ilmu lagi nih saya kasih abang-abang dua ini. Masih paham gitu. Kasih paham. Dapat. Jadi kalau pegang komunitas fun game kan bisa kan? Iya, benar-benar. Udah siap diundang sepak bola pan game nih. Iya. Persib diundang. Diundang. Iya, ntar. Fun game aja kita. Kalau profesional udah nggak sanggup kondisinya. Iya, ntar. Udah ya. Sudah lutut. Udah ada. Badan udah naik kan. Oke. Udah masuk sesi terakhir, mau tanya jawab mungkin dari netizen. Dan netizen. Oke. Tadi bikin apa gimana, Dok? Tadi bikin pertanyaan dari Sobat Arena. Iya. Nah, ini Kita mau nitip bacain pertanyaan. gitu. Tadi nitip pertanyaan kita di IG kita. Sekarang kita bacain deh ya. Mana nih kita? Mana? Oke. Nah, ini nih. Ada dari Zeni Ma'arij. Menurut pengamatan Bung Hamka, apakah perbedaan kelebihan dan kekurangan skuad timnas era dahulu dan era sekarang? Itu stabil. Itu koneksinya aman nggak? Aman, Mas. Aman. Cap, dengar nggak tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya terdengar nggak? Ulang. Oke, ulang ya. Ini ada pertanyaan dari Belum, ulang. Ya, dari Zeni Ma'arij. Menurut pengamatan Bung Hamka, apakah perbedaan kelebihan dan kekurangan skuad timnas era dahulu dan era sekarang? Nah, bukan kekurangannya, semua punya Ya, punya kelebihan. hal positif khususnya di federasi ya. Hanya saja memang lebih diperhatikan ketika zaman Pak Erik. Jadi Ya, lebih ya, gitu ya. lebih apa ya? Lebih ke profesionalnya itu lebih ini. Padahal semua juga profesional, tapi ini lebih lah. Contohnya apa? Plusnya ada. Terus kita bisa lihat dalam lapangan dan luar lapangan tuh semua didukung. Jadi betul-betul pemain nasional yang sekarang ini itu ya hampir sama kayak di Eropa lah semuanya. Jadi perbedaannya itu semua punya hal positif, tapi juga ada kekurangan juga. Ya itu yang saya bilang tadi, bahwa di era Pak Erick Thohir sekarang ini, itu semua dalam hal kecil pun didukung sama beliau. Iya, betul. Itu sih. Itu aja. Oke. Lanjut.
Lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Beca. Mas Beca. Menjelang Piala AFF dengan skuad under 22, U22 di bawah STY kira-kira bisa capai target nggak? Ke final ya? Iya. Target final. Ya, kita kan tidak bisa mendahului, tapi Iya. akan ada proses dulu nanti. Nah, ini kan pilihan terbaik dari Pemainnya, Coach Sintayong. skuadnya juga belum tahu. Pemain skuad ini, Heeh. jadi kita berikanlah dia proses, ya kan? Karena yang dipanggil ini rata-rata usia 22 ya. Iya, U22. Iya. Dan ini saya yakin target Coach Sin bukan AFF ini. Iya, Piala Asia Tapi- mungkin ya. Ya. Piala Asia karena usianya masih 22. Nah, Iya. toh kalau memang kita bisa tembus sampai final dan juara itu alhamdulillah itu adalah bonus. Jadi ketika nanti juga gagal ini, ya pasti ada aja kan yang kritik Iya. bahwa ini ya. Ya itu Pasti. hak mereka lah, hak mereka. Iya. Tapi King Indo kalau gimana kepada masih saya- 0 gelar gitu. Iya. Ya, tapi kalau saya melihatnya progresnya itu. Karena yang dipanggil usia 22 itu. Dan saya yakin yang dipanggil pun pemain-pemain yang terbaik yang ada di klubnya masing-masing. Oh, iya. Itu sih. Oke, mungkin yang Jangan terakhir, Bib. pas nggak lolos grup terus kita kritik coret STY. Cuman itu kan hak mereka kan, punya hak pribadi. Stay out. Kan biasa Stay begitu out. kan? Iya, Iya, biasa kan ada yang begitu. Padahal Iya, Iya. sering banget, apalagi kemarin padahal dia juga kalah. lawan Cina tuh ya, Iya, Cina. lawan Cina karena mungkin ya itu tadi polemik pemasangan 11 pertama itu Iya. diganti-ganti ya. Coret STY Betul, out betul. gitu. Itu tuh mental-mental. betul. Iya. Ya, pertanyaan terakhir tuh netizen. Ya, oke. Dari Ihza_Gemilang. Timnas Indonesia selama AFF 2010 sangat mendominasi dan terengginas. Wih. Tapi mendadak melempem kalah lawan Malaysia 3-0 di leg 1, lalu di leg 2 hanya bisa menang 2-1. Apa sesungguhnya yang terjadi? Itu kata Ihza_Gemilang. Itu sudah banyak di channel-channel Iya. atau bahkan di udah saya ini Dia kalau nggak nonton diulang-ulang berarti. capek. Kayaknya dia nggak nonton Betul nih. capek lagi diomongin. Dia nggak nonton kayaknya nih. Baru keluar dari Iya, sekolah. dia hanya lihat berita. Jadi Ini sebenarnya Gen Alpha mungkin. Gen Alpha. nah, banyak faktor kan. Banyak faktor ya, supporternya Malaysia juga penuh, kita juga sangat besar kepala ketika bisa mengalahkan dia 5-1 di Iya, penyisihan. di penyisihan. Itu dia yang membuat Malaysia bangkit. Kita bisa lihat sedikit saya kasih gambaran ketika Malaysia kalah dengan kita, mereka berbenah. Iya. Langsung Semua pemain intinya diganti. Nah, kita dari penyisihan sampai final belum pernah kalah kan? Iya. Dari penyisihan sampai semifinal belum pernah kalah. Jadi evaluasi kekurangan kita mungkin tidak ada. Nah, ketika Malaysia kalah lawan kita, dia evaluasi total. Jadi dia terus berkembang sampai di partai puncak itu. Iya. Itu sih. Satu lagi deh. Dari gue pribadi. Satu lagi deh, Cap. Ini soal Rizky Ridho nih ya. Pemain Liga 1, reguler di Liga 1 dan di timnas juga ya bisa terbilang minute play-nya itu banyak lah ya dibanding pemain Liga 1 yang lainnya gitu. Ya, mungkin Cap Hamka ini melihatnya penampilan Rizky Ridho ini seperti apa gitu, atau misalnya ada saran nggak? Layaknya main di mana gitu? Real Madrid apa? Ada saran gitu, Rizky Ridho ini emang harus seperti apa gitu permainannya? Apakah mungkin nanti juga kemungkinan harus abroad juga, main di luar? Gimana menurut Cap Hamka? Ya, kalau ada kesempatan kenapa enggak di usia yang sangat muda? Ya, kalau ingin berkembang, apalagi kesempatan bermain dengan para pemain yang bermain di Eropa, itu kan talent scouting pasti akan memantau timnas kita. Salah satunya yang sering bermain bagus di timnas kan ada Rizky Ridho. Jadi sangat mudah untuk dia bisa terpantau, bisa bermain di Eropa lah. Jadi saya harap paling tidak dia di Jepang, di Korea, tapi sebagai pemain inti, bukan hanya sebagai pajangan kan. Selama ini kan banyak pemain Indonesia main di Korea, di Jepang kan hanya untuk promosi klub mereka. Tapi bisa nggak sih pemain itu jadi dia bermain? Bisa nggak pemain jadi agent buat
temennya gitu sendiri selama ini pernah nggak gitu? Misalnya kayak kemarin Ya, Kevin Dix bilang, oh udah lu main cocok di Eropa gitu, narik gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kalau dari Bisa. ya? Bisa. Umpamanya Kevin Dix ada agen dia. Iya. Agen dia, Kevin Dix punya agen, Kevin Dix bicara ke agen bahwa ini ada pemain yang sangat bagus, kamu lihatlah. Kamu coba lihat. Nah, kalau memang menurutmu dia cocok, karena ini pemain nasional, ya kamu bawa. Jadi itu. Kan setiap pemain itu ada punya agen. Nah, agen ini kan punya link banyak. Betul. Dan kita harus mempercayakan agen-agen yang di bawah naungan pemain kayak Tom Hai, terus Jai, terus Kevin Dix. Ini kan agen terpercaya, jangan agen abal-abal nantinya kan yang bawa mereka. Yang ada jualan buat klubnya aja. Tergacor. Ntar agen gacor. Jangan sampai bawa pemain hanya dijadikan ambasador doang kan. Tapi menit bermainnya kurang, kasihan. Itu yang buat followers. Jadi betul. Jadi contoh kayak Arhan, terus siapa lagi? Dia punya kualitas tapi setahun nggak bermain kan pasti nggak berkembang, kasihan. Iya benar. Nggak ada menit bermainnya. Itu. Sayang. Minimal dicoba lah ya. Padahal itu umur untuk masa berkembang menjadi lebih bagus lagi. Iya. Itu sih. Oke. Apa lagi? Prediksi skor aja. Enggak. Kalau prediksi sih berapa poin? Dari 2 laga. 2 laga. 1 poin saya 1. Enggak dari 2 laga. Dari 2 laga. Sama Arab nanti. Sama Arab. Kita bawa pulang berapa poin? 2 laga saya berharap 4 poin. 4 poin. Oke. Berarti 1 seri Jepang, 1 menang Arab. Kemenangan 4 pertama. poin. Lawan Jepang 1, Arab kita bisa 3. Amin. Oke. Itu aja, Beb. Kita sudah panjang lebar bahas tentang timnas ya. Kita kupas tuntas juga tadi bahas tentang perkembangan tim nasional Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan di game selanjutnya melawan Jepang gitu kita bisa meraih hasil maksimal gitu ya. Amin. Kita bisa meraih hasil maksimal Amin. melawan Arab gitu kan ya. Iya. 4 poin tadi kata Cap Hamka. Ya, gue juga setuju. Cap Hamka saya manut aja ke Cap gitu ya. Realistis gitu. Kita harus realistis, turunkan ekspektasi gitu. Iya. 4 poin betul. Bisa gitu. Kita bisa bawa lah gitu. Dan apapun juga yang penting netizen Amin. hujat pemain, pelatih, apapun itu. Betul. Dukung sampai betul. Ya. Sampai turnamennya selesai, ya kan? Iya, benar sampai turnamennya selesai gitu. Oke, mungkin itu saja Cap Hamka gitu. Sebelumnya kita juga terima kasih Cap Hamka atas waktunya dan kita juga terima kasih untuk Mios yang telah mendukung program Arena Talk saat ini gitu. Apalagi nih Mios. Oke. Mungkin itu Sama-sama. Terima kasih. Jangan kapok nanti. Sama-sama. Mampir langsung ke studio ya. Mampir langsung ke studio. Siap, insya Allah siap. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf ganggu waktu di pondok. Iya, lagi mondok. Lagi baca kitab kuning ya. Iya. Ya udah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi Cap Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, sama-sama. Salam. Oke, itu saja mungkin Sobat Arena. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di komen juga kalian siapa lagi yang mau kalian datangi, narsum yang mau kalian datangi ke podcast Arena Talk. Mungkin itu saja. Saya Ron dari Pertama pamit. Saya Ibnu Naufal. Bye-bye. Dah.